Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak, masih semangat belajar hari ini? Selamat pagi. Pagi. Masih semangat dong, Bu. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, Bu. Baik. Bu. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang berani memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Devita untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kali ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Devita. Jangan lupa untuk presensi di Google Form yang udah Ibu bagikan di grup WA ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai ke materi, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apakah ada yang bisa? Siapa yang berani memimpin untuk nyanyi? Devita, Bu. Deki aja, Bu. Devita mau? Deki aja, Bu. Ya udah, lagu Garuda Pancasila sebagai PR kalian untuk minggu depannya harus berani ada yang mimpin loh. Ya, Bu. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran ke-1, muatan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak silakan sambil menyimak, sambil dibuka LKS-nya ya, halaman 3. Apakah anak-anak pernah membaca sebuah cerita? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Coba Ibu pengen tahu cerita apa saja yang pernah kalian baca. Deki, pernah membaca cerita? Pernah, Bu. Cerita apa saja yang pernah Mbak Deki baca? Ada cerita tentang keong mas, kancil, gajah dan nyamuk, dan banyak lagi, Bu. Pinter. Nah, cerita di sini itu merupakan sebuah teks. Teks cerita yang biasa dibaca untuk anak-anak itu biasanya cerita fiksi, karena cerita fiksi ini itu menghibur bagi anak-anak. Jadi, cerita teks fiksi itu merupakan karya sastra yang berisi cerita rekaan atau angan-angan fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Jadi seperti cerita Kancil Mencuri Timun itu termasuk teks fiksi. Ibu mempunyai contoh teks fiksi. Bentar, Ibu share screen.
Nah, ini salah satu contoh teks fiksi. Dilarang mencontek. Ayo, siapa yang suka mencontek? Jadi di sini anak-anak silakan dibaca untuk paragraf yang pertama. Saya persilakan kepada Mbak Degi. Paragraf pertama sampai ketiga, silakan dibaca. Ya. Dilarang mencontek. Mentari bersinar kekuningan, kicau burung perlahan menghilang bersama mengeringnya embun. Suasana di dalam ruang kelas terasa tenang dan sunyi. Murid-murid asik menatap lembaran kertas soal di tiap meja mereka. Ya, mereka siap untuk berperang, tetapi bukan berperang seperti zaman sejarah, melainkan perang pikiran dan konsentrasi demi mendapatkan nilai terbaik sebagai seorang siswa. Sesekali bunyi pintu berdecit mencoba untuk memecah keheningan, tetapi mereka asik tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Berulang kali Mita menatap jam yang menempel pada dinding dan guru pengawas secara bergantian mencari tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Jangan mencontek ataupun bekerja sama. Jika di antara kalian diketahui melakukan kecurangan, maka nilai kalian akan ibu anggap 0. Kalian mengerti? Ucap sang guru memperingatkan. Semua terdiam, tanpa ada yang berani menyahut. Mereka memilih sibuk mengerjakan soal ujian mereka. Sudah, Bu. Baik, untuk paragraf selanjutnya, silakan Mbak Devita. Nanti sebelum Ibu bilang berhenti, jangan berhenti ya, dibaca dulu. Silakan Mbak Devita. Diam-diam Mita memergoki Dera mengambil kertas contekan dari sakunya. Jangan menyontek, bisik Mika menasehati. Tetapi Dera menatap Mita sinis, tak menghiraukan kata-katanya. Ujian berikutnya, Dera masih melakukan hal yang sama. Lagi-lagi dirinya menyontek. Dera, kita dilarang mencontek. Jika guru tahu kau mencontek, nilaimu nanti akan 0. Nasihat Mita lagi. Sayang, Dera begitu keras kepala. Bukannya menurut, Dera malah mengajak Mita berdebat. Jika nilaiku kecil, memang kau mau bertanggung jawab. Tapi kan kita seharusnya belajar sebelum ujian, ujar Dera. Diam saja. Jika nanti aku tertangkap, berarti itu adalah salahmu. Mita akhirnya menyerah dan menutup mulutnya rapat. Dia mencoba untuk tak lagi peduli pada Dera. Dera, panggil ibu guru pengawas. Dera mendongkak terkejut dengan panggilan sang guru. Apa dia ketahuan? Pikirnya. Ibu perhatikan sedari tadi kau dan Mita terus saja berbicara. Kalian bekerja sama. Tidak Bu, elaknya. Ibu guru menghampiri mereka. Dera yang saat itu masih menggenggam kertas temannya ketakutan. Kertas itu tanpa sengaja terjatuh dan ibu guru memungutnya. Kalian mencontek, seru sang guru. Mita dan Dera saling pandang. Tidak Bu, Mita tidak mencontek. Tuduh Dera akhirnya. Alangkah jahatnya gadis ini. Hanya karena ingin menutupi perbuatannya, Dera berani menfitnah Mita. Apa benar kau mencontek, Mita? Tidak Bu, jawab Mita jujur. Mita menatap Dera sedih. Dera mencoba membuatnya bersalah. Bohong Bu, aku tadi melihatnya, ucap Dera tanpa apapun. Dera yang mencontek Bu, bukan Mita. Aku tadi melihatnya. Seru sebuah suara. Tampak Wawan mencoba membelanya. Benar kau yang mencontek Dera. Tidak Bu, ayo ikut ibu kantor. Dera keluar kelas dengan wajah tertunduk malu. Seharusnya dia menuruti nasihat Mita untuk tidak mencontek. Akhirnya, Dera mendapatkan balasan akibat perbuatannya sendiri. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Devita dan Degi. Jadi anak-anak, teks tersebut merupakan salah satu teks fiksi, yaitu cerpen. Namun, teks fiksi di sini bukan hanya sebuah cerpen. Ada 3 jenis cerita fiksi, yaitu yang pertama novel, yang kedua cerpen, yang ketiga roman. Apa itu novel? Novel merupakan sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif
Kemudian cerpen itu ya seperti yang tadi baca pengertiannya, yaitu suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Yang ketiga, roman. Roman itu apa sih? Yaitu cerita tentang percintaan. Kemudian anak-anak, cerita itu di dalam cerita itu terdapat sebuah struktur. Apa saja sih struktur cerita teks fiksi? Jadi strukturnya yaitu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Apa sih struktur-struktur itu? Jadi yang pertama abstrak. Abstrak itu bagian yang merupakan opsional, yang artinya bagian ini boleh ada ataupun tidak, jadi tidak wajib ada. Kemudian yang kedua orientasi. Pada bagian ini berisi pengenalan tema, latar, dan juga tokoh yang pada bagian ini sekaligus sebagai tahap awal pada sebuah teks cerita fiksi. Jadi orientasi itu biasanya terletak di awal paragraf. Kemudian selanjutnya komplikasi. Nah, komplikasi ini itu bagian yang dimana isinya itu permasalahan mulai muncul. Kemudian yang komplikasi ini bagian permasalahan akan mulai muncul yang mewarnai jalannya cerita pada teks cerita fiksi. Biasanya komplikasi di sebuah teks fiksi menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Jadi komplikasi itu puncaknya permasalahan di sebuah cerita fiksi. Kemudian untuk evaluasi, pada bagian ini akan muncul pemecahan terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Yang kelima, resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah dari masalah yang muncul dalam cerita. Jadi setelah ada masalah, di bagian ini akan ada pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, kode atau reorientasi. Pada bagian ini, pengarang atau penulis akan menyisipkan amanat atau nilai-nilai positif yang dapat kita petik dari cerita yang telah diceritakan. Baik, anak-anak, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Jika belum ada, untuk mengetahui bagian persis dari struktur teks fiksi bisa dibuka pada halaman 5. Dan setelah ini nanti silakan anak-anak mencari teks fiksi, bisa berupa cerpen, roman, atau novel, dan dianalisis bagian strukturnya. Jadi ditunjukkan bagian strukturnya, dicoret pakai pulpen. Dikumpulkan atau ditunjukkan minggu depan pada pertemuan Ibu. Paham? Paham, Bu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar walaupun kita tidak bisa bertemu tatap muka. Semoga COVID-19 ini lekas selesai dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah tempat kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.